Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Istep bersama saya Marinda. Kali ini kita akan berbagi pengalaman gimana sih kuliah di luar negeri atau exchange ke luar negeri tuh perasaannya atau dan juga perbedaannya ya mungkin karena di sini panulis Panulis. kita beda zaman guys. Jadi ada yang termuda di tahun 2010. Oke. 2014 sama yang terbaru 2023. Nah, di sini sudah ada yang paling muda. Outfitnya warna ungu semua. Boleh mungkin diperkenalkan. Halo, Kakak Rina. Halo, saya Rina. Saya angkatan 2010. Mic-nya diangkat Kakak. Oh ya, saya Rina. Saya dari ISTEP juga. Kebetulan saya pernah exchange program dari program Community College Initiative Program atau CCIP. Itu scholarship dari Department of State US yang dikelola oleh Aminef tahun 2010 sampai 2011 di College of Lake County, Illinois, US. Tunjukin boleh Kakak Rina ininya. Tuh. Asik banget. Asik. Ini di mana? Di College of Lake County, Grace Lake, Illinois, Illinois. US. Oke. Illinois. Selanjutnya Kakak Zidan. Oh, hello everyone. Saya Zidan dan saya kemarin exchange 2023 ke York College of Pennsylvania. This one, as you can see. And apalagi ya, kemarin aku ngambil di Business Administration. I think that's all from me. Selanjutnya ada Kakak Kresna nih. Halo semuanya. Aku juga sebenarnya sama ikut programnya sama Zidan. Itu kita kebetulan program dari Kemenak. Itu namanya MOSMA gitu. Nah, itu jadi exchange yang diinisiat oleh Kemenak kolaborasi dengan LPDP gitu. Nah, aku beda nih kampusnya sama Kak Zidan nih. Kebetulan kalau aku di Buffalo State University. Nah, kebetulan kalau misalnya kalian nih Bengals. Jadi FYI kalau misalnya biasanya Bukan di sana begal tuh ya? bukan dong. bukan ini juga ya, bukan The Jackmania, ini Bengals. Nah, itu maskotnya ya, jadi Bengal. Nah, FYI kalau misalnya belum tahu Buffalo itu di mana, itu tuh dia ada di perbatasan Kanada, jadi deket Niagara Falls gitu. Jualan aja. Iya, itu terkenal. Nah, Oke. kalau semuanya pada East Coast, saya sendiri beda sendiri di West Coast nih. I'm not East Coast. Oh, you are? In Midwest. Iya, jadi Amerika kan luas banget ya, Iya. teman-teman. Jadi dari West, East, ada Texas juga ya, Middle West, Iya. sama Up West. Midwest. Midwest. You guys don't fear. Ya. Illinois was up there. Saya di Utah, jadi pegunungan buat yang suka outdoor itu enak banget. Saya juga ikutan exchange sebenarnya tahun 2014. Nah, mungkin kita bisa sharing ya di sini ke teman-teman yang emang pengen ke US. Beda-beda kotanya tuh kayak gimana sih, beda-beda uninya gimana sih. Oh ya, tadi saya ke Utah University, lupa ngomongin. Itu di kota, di small town di Logan. Jadi dia ada beberapa kampus. Saya yang di Logan ya. Itu small city. Benar-benar kayak emang kalau mau belajar ya ke situ sih. Tapi kalau Karena emang nggak ada mau apa-apa. Yes. That's the point. Ya ada sih sebenarnya ya, kayak apa, sinema gitu ada. Tapi it's a Mall ada lah. college town gitu ya. College Bagus town, lah, bagus masih lah. Oke. Mungkin kita starting dari awal mulanya kali ya. Iya, kayak kenapa tiba-tiba bisa dapat scholarship? Ya, boleh. Actually, like we are all here like a one shot. Oh, Yeah. We tried first time and then we just got the scholarship. So we all one shot award. that's Yes. correct. Yeah, kan? Bullseye. Yeah, Iya, benar. You too, right? Yes. Thanks God. Waktu itu saya cuman sendiri dari Indonesia malah karena emang programnya itu nggak banyak diketahui, apalagi kalau Utah State mungkin teman-teman pada nggak tahu, taunya yang University of Utah ya. Nah itu di Salt Lake City. Kalau di Utah State sendiri itu di Logan-nya. Jadi mungkin banyak teman-teman di Indonesia yang nggak tahu programnya. Jadi waktu saya sendiri ke sana, tapi ya fun aja sih sebenarnya. Jadi mengimprove bahasa Inggris. Mau nggak mau gitu kan ngomong bahasa Inggris gitu loh. Nah nggak tahu deh kalau Persiapannya apaan tuh? persiapannya berdoa.
Berdoa. Saya nyiapin waktu itu pengen kayak pasti ada culture show gitu kan ya, kayak itu saya nyiapin mau nari tapi malu akhirnya. No, I mean Sendiri gitu. mungkin maksudnya persiapan ini Persiapan Kak. aplikasi Kayak segala. application submissionnya gitu loh. Bukan persiapan Kenapa? itunya, itu mah Tapi- persiapan mau berangkat. Terima kasih Kak Mara atas Iya. informasinya. Iya. Kami jadi tahu, kami jadi tahu effortnya ya. Terima I kasih, mean Kak. like this is for this first time we want to share our preparation to get the scholarship gitu, karena kan kita one shot semua nih gitu. Kok bisa sih gitu, lucky. No. not- Iya. Ya, One off. itu. Ya 50% off. Itu luck deh. Oke. Oke, cerita Mungkin- dari siapa dulu? Mungkin dari yang 2010 dulu Iya, aja iya, kali ya. kita dari tahun Kayak kali ya. agak lebih Oke, expert thank gitu. you. Jadi persiapannya lebih mundur lagi nih sebenarnya kalau untuk aplikasi beasiswanya dari tahun 2009. Jadi kita saya apply-nya tahun 2009. Aduh, kayaknya udah 10. Which is, ayo kayak Apa, boleh 20 dihitung tahun berapa lagi ya? tahun yang lalu. Saya kayaknya 3 Tapi SD itu. jadi waktu itu kayaknya CCI dan zaman dulu memang nggak ada internet yang secanggih sekarang gitu ya. Jadi informasi didapat dari Kompas gitu ya. Jadi saya nyari-nyari di newspaper. Oh, Kemudian keren. Dulu aplikasinya cetak ya langsung Kompas ya. yes. Nggak ada, bukan Kompas internet ya, Kompas online ya, tapi Kompas koran. Edisi berapa itu Kak? Ya, Kalau boleh tahu. edisi nggak tahu. Nah, terus ada beasiswa namanya Community College Initiative Program yang dikelola oleh Aminev. Jadi kayak one shot sih, memang waktu itu lagi pingin apply beasiswa ke US. Jadi ya udah nyoba aja persiapannya. Dulu karena kemampuan bahasa Inggris saya kurangnya di speaking, saya ikutan conversation club untuk improve speaking. Kemudian writing saya coba bikin essay sendiri sih, belajar dari kayak karena dulu juga internet kayak Google dan sebagainya itu kan susah ya. Saya harus ke warnet, bayangin ya. Tahun 2010 harus ke warnet dulu kalau mau cari informasi. Jadi bikin esainya pun based on my own expertise aja sih. Nggak ada yang kayak sekarang yang ada kayak step yang kasih counseling atau bagaimana. Jadi benar-benar otak saya aja dulu ya gitu. Kemudian alhamdulillahnya dapat interview di Jakarta. Kemudian yang interview itu 4 orang, dua orang asing ya, 2 US ya, ada Mr. McCoy, Aminev Executive Director, kemudian ada satu lagi dari dosen mana gitu lupa, 2 lagi dari kalau nggak salah sih mereka profesional ya, dari Nokia kalau nggak salah, lupa saya. Satu lagi dari dosen Indonesia juga. Jadi interviewnya lebih basically on related to proposal kita, dan alhamdulillah dapat gitu. Jadi effortnya lumayan karena nggak seperti sekarang ya, benar-benar harus ke warnet, harus ikutan conversation club, harus belajar TOEFL itu sendiri, ke perpustakaan kayak gitu, karena aksesnya benar-benar masih limited. Boleh dikasih aplaus semuanya. Atas perjuangannya. Kalau boleh tahu itu di semester berapa Kak? Kalau boleh tahu. Oh, udah lulus sih ya. Oh, udah lulus. Ya, Oke. Jadi CCIP ini boleh untuk S1. Basically sebenarnya untuk anak SMA, tapi S1 boleh asalkan kerjaan kita beda dengan background. Karena waktu itu aku lagi handle perusahaan my father gitu ya. Jadinya aku ambil bisnis, padahal pertanian. Aku anak Jember. Unjem. Itu berapa Kak itu yang berangkat, berarti total berapa? Tadi dari 4 tuh kebetulan itu interview. masih batch kedua kalau nggak salah. Jadi batch kedua ini alhamdulillahnya banyak kuotanya sekitar 60-an gitu. Wow. Jadi lumayan besar banget sih. Yang ke CLC berapa orang? Yang ke CLC 6 orang. 3. Lupa. Sorry, 3 orang, 2 cewek, 1 cowok gitu. Seru. Seru sih. Masih keep in touch sampai sekarang? Masih keep in touch sampai? Masih lah, we can like brothers and sister. CCIP masih ada nggak sih maksudnya? Masih ada sampai beasiswa. sekarang, cuman kuotanya very decrease, like no probably no more than 20 I guess. So it's very decreased. Kompetitif. I think the largest is my batch, like 60. After that, they decreasing the number, like 30 and then 20 something. Oh, oke. Sampai sekarang pun kayak belum banyak yang terdengar ya.
Program itu ya gitu. I think yeah. Iya, not masih really. belum Aminef is always they always consider Aminef related to Fulbright. Ya, And iya, then iya. UGRAD. Yeah, UGRAD is like UGRAD, an exchange like MOSMA and ISMA. So CCIP not really known. That's why I'm here promoting CCIP and the Let's great go. impact of CCIP on the Mantap. person. Let's go. Oke. Lanjut ke 2014 mungkin. Ya. Loh. Ke 2014. 2018 ya, saya waktu itu dapat beasiswa juga, tapi kayak cuman tuition fees-nya itu dari Utah State-nya langsung. Jadi itu memang program pertukaran yang dilakukan oleh uninya langsung untuk ya mungkin promosikan atau kayak apa ya, ngebuat aware tentang Utah State University gitu. gitu sih. Itu apa ya, saya nyiapin essay, terus memang ada interview juga, interviewnya 2 kali kalau nggak salah. Terus habis itu udah nanti tunggu pengumuman. Interviewnya online. Online, by Okay. Skype. Hi. Ya. We're gonna talk about it later, okay? Ada Zoom. Ada Jimmy. ada Jimmy. Jadi pakai Skype. Dulu emang kayak Skype itu kayak Zoom sekarang kali ya. Iya. Dulu kalau mau ini, nah di situ saya bikin di situ jadi apa ya, esainya tuh bukan yang esai naratif gitu. Jadi saya bikin, jadi dia bisa boleh mengkreasikan kayak bikin apapun ya, tapi yang mencerminkan diri kamu gitulah mereka maunya. Terus saya bikin semacam kayak majalah ya, atau kayak apa tuh? Clipping book. Iya, jadi tentang background saya, hobi apa gitu. Tapi Menarik. dibuat kayak artikel majalah gitu loh. Terus itunya untuk yang essay segala macamnya. Jadi memang mereka saya nggak tahu udah berapa lama ya program itu, tapi mungkin karena saya satu-satunya yang dari Indonesia, mungkin mereka consider kali Iya, dari kali. itu, dari sisi itunya gitu. Kayaknya ada anak Indonesia nih, tapi cuma satu doang, ya udah masukin aja gitu. Kali ya. Makanya Jalur spesial. dapet kan Ya, pasti like there is something about you Iya. gitu Iya, that iya. make them interested. Durasi berapa lama? Durasinya programnya Iya. 3 bulan. Oh iya, tadi 3 untuk bulan. Karina berapa itu durasinya CCIP? 2 semester 1 tahun. Enggak sih, cuman kok dihitung-hitung 2 semester tuh paling sekitar 9-10 bulan aja sih. Karena ada break. Enak. Puasnya. Ya. Oke. 2024. Ke 2023 kemarin aku tahu ada beasiswa ini dari kaprodi aku. Nah, dia baru nge-share yang tentang Mosma ini tuh Hamin, I would say seminggu atau sebulan. Masa di Ya, tapi ya Spoiler alert. But anyway, jadi yang aku siapin kemarin itu cuman karena kita baru batch pertama, jadi buat requirement-nya juga kayak gak terlalu susah. Kemarin itu dari kementerian cuma minta TOEFL atau IELTS atau any English proficient test, and bisa apa tuh namanya, Duolingo, bisa IELTS, TOEFL, tapi yang aku ambil itu TOEFL. Dan ada interview juga itu sama dari penyelenggara. Terus untuk esai kita gak ada karena kita baru batch pertama. Dan enak ada essay ya? Ya enak ada esai, jadi kita gak terlalu mikir gitu loh. Iya, Cuman pas interview aja. Exactly. Tadi TOEFL-nya ITP atau IPP? TOEFL-nya ITP. ITP. Boleh ITP. Iya, karena itu yang most affordable for us. So iya, pakai TOEFL ITP. Terus persiapannya lagi udah sih itu aja, paling di IPK. Kayak IPK dari semester 1 sampai kemarin tuh 4 ya? Iya. 1 sampai 4 IPK 1 sampai 4. Itu sih kalau yang dari program aku ya sama Kresna. Ada tambahan Kresna?
Betul. Terima kasih Jidan. Betul. Enggak. IPK-nya berapa IPK-nya? Waduh, jangan dong langsung sampai ke situ dong gitu. Enggak, berapa minimal? Oh, gitu minimal maksudnya? 3,5. Oh, Oh, iya, 3,5. tiga. Minimal 3,5. Wih, berarti Iya. kita Minimal cuma 3, alhamdulillah. Kalau 3,5 nggak masuk. Nah, FYI ini kalau Mosma sendiri memang ada aturannya bisa di semester 5 atau semester 7 ya. Dan ya, nah kebetulan aku dan Zidan walaupun kita beda jurusan, kita satu angkatan. Kita angkatan 2021. Sama universitinya. Sama Ya, universitinya we are sama from gitu. some university. Kita beda angkatan. Nah, berarti yang angkatan 2020 pun juga bisa mendaftar gitu. Kalau misalnya angkatan 2020 berarti minimal IPK-nya dari semester 1 sampai semester 6. 6, betul. Gitu. Jadi menyesuaikan aja. Gitu sih paling bedanya gitu. Nah, kalau tadi Karina setahunya persiapannya dari tahun 2009 kemarin persiapannya berapa bulan? Cepet sih. Itu juga kayak 2009 tuh juga Akhir. udah pembukaan Udah sih. Jadi pembukaan. paling cuma 1 bulan doang. Oh, Tapi gitu. memang Oke. udah rencana mau apply beasiswa udah sejak lama. Jadi Oh. fokus untuk Fokusnya. persiapan apply beasiswa itu udah dilakukan sejak lama. Kalau untuk apply CCIP-nya memang 1 bulan doang sih. Oh, oke. Kayak esai dan Iya, sebagainya. Tapi kalau kayak TOEFL itu memang udah dari awal setelah memutuskan mau apply beasiswa langsung kayak ikutan conversation club, lihat TOEFL dan sebagainya kayak gitu sih belajar gitu. Oh, oke. Maksudnya Tapi cuma 1 bulan kalau untuk CCIP. oh, kalau aku sama Jidan berarti lebih lama. Aku sama Jidan persiapannya 2 sampai 3 hari. Iya. 2 days. 3 days. Bukan bulan ya, karena itu. Nah, kita terbantu karena tadi tinggal ada esai. Jadi mungkin kalau ada esai itu akan lebih buru-buru lagi ya. Karena emang kita infonya kan lumayan dadakan gitu kan. Jadi persiapan kita juga cepet. The real definisi one shot ya, benar-benar Ya, one shot gitu. one shot. TOEFL kalau kita TOEFL waktu itu nggak nembus, minimum TOEFL itu kalau untuk tujuan ke US itu 500. 500. Iya. Nah, kalau di bawah itu ada lagi di bawah 500 tuh 450 itu bisa dapat tujuan ke Asia. ASEAN. Ya. Ya, ASEAN, negara ASEAN Asia lah gitu. Nah, TOEFL itu minimum 500. Kalau semisal kita TOEFL aja nggak dapet segitu, udah nggak ada kesempatan lagi untuk nyoba gitu. Karena bener-bener ya orang Ya. berapa hari lagi gitu kan. Hmm. Jadi itu sih persiapannya gitu. Sama apa ya? Paling motivasi ya. Apa? Kenapa? Why-nya itu apa gitu? Iya. Kayak ini. Itu Paling sih. waktu interview kayaknya mungkin lebih ditanya. Iya, Iya, soalnya itu masih interview. ditanya. Karena nggak ada esai jadi yang ditanya. Interviewnya dicecer gitu. Interview sampai 2 sesi sih. Interviewnya sesi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Itu. Ya. Seru. Seru. Terus pengen tahu sih pas kan kita ngebahas tadi backgroundnya masing-masing nih. One shot dan kayaknya first timer First timer. setelah Iya, benar. kemarin Saya nggak sih. Dari Wow, Makanya. agak bragging juga ya. fancy. Sahabat Dan dia soalnya first time, but all of like three of us Three of us like is our first first time timer. abroad. First time. Oh, tadi tambahan sih kalau nggak tahu deh. Kalau di fundingnya yang global engagement ini, kalau Utah itu hanya untuk tuitions-nya aja. Jadi tiket segala macam sendiri. Kalau allowance gitu-gitu kali. Oh, allowance dikasih, allowance dikasih. Oh. Lumayan sih dong. Kenapa begitu ya? Boleh disodok. Saya Dia doanya dari 2 source. Oh, gitu. Ya, for fancy. university and parents. Parents. Yes. Parents. Kalau kita kan purely from university, Yeah. not university dari scholarship. Iya, Ya, scholarship. provider. Oke. tadi ngomongin ini dong. Apa sih pas nyampe di sana tuh gimana? Kan tadi katanya first time. Saya juga first time ke US sebenarnya. Dan kita beda-beda ya, beda-beda dari wilayah, beda-beda region dan mungkin beda-beda musim kali ya. Bisa jadi. Sama Iya. sih. Oh, sama. Aku Summer berangkat Agustus starting. juga. Oh, same. Sama. Aku summer tuh Julai. Oh, beda Aku summer. Agustus. Tapi kita masih ngerasain summer akhir. Summer Iya. aku. Aku ngerasain Iya. 2 minggu. Ya kan? Oh, berarti sama aja. Saya ngerasain salju. Oke. Terima kasih. Mungkin Iya. salah. itu end of your program ya. We are talking about the first time. Terima kasih infonya. Beneran. Awal itu masih ada salju tapi emang kalau naik gunung pas di gunung. Jadi Kayak Wijaya gitu. Oh, Nah, Utah itu kan tadi outdoornya bagus banget dia, landscape-nya bagus. Nah itu di atas kita sering diajakin jogging, trekking gitulah. Nah itu dia masih ada salju di atasnya gitu. Event pas summer. Nggak ada GBK di sana.
nggak ada GBK, diajak joggingnya ke gunung. Oh, Diajak GBK trekking. pasti iya makanya. nggak ada. Lanjut Kota ke small topik city. topik Mm-mm. yang selanjutnya. Mm-mm. yang mana? Kita ada contekan sebenarnya, tapi ini ngobrol aja ya sebenarnya. Setelah persiapan tadi terus dapat LOE segala LOE dan sebagainya, I20 di S2019 kalau saya ya, karena saya J1 mereka F1. Oh, oke. Iya. Kemudian pengalaman terbang pertama kali ke luar negeri, kayak saya kan benar-benar orang udik ya, saya dari Malang. Berapa Habis kali itu transit, Mbak? kuliahnya di Jember lagi ya, jadi nggak ada kayak sentuhan kota Sentuhan. sama sekali gitu kan. Jadi waktu pertama kali itu seneng banget karena transitnya di Jepang, which is my favorite country gitu kan. Pengen banget, meskipun cuma transit kayak udah heboh aja sih, transit di Jepang gitu. Anime. Oke, awal-awal heboh banget gitu ya, kita explore Itu boleh Narita. Jadi Oke. kita explore lah kemana-mana gitu. Tapi setelah beberapa jam capek juga. Ternyata ada announcement Delta Airline is delay 5 hours. Oh. Amazing banget. Jadi kita hampir 10 jam sih di Narita. Ya seheboh-hebohnya dengan Jepang. 5 jam terus habis itu 5 jam lagi kan juga males Ngapain banget. lagi? Iya. Itu sih paling sebel sih cuma itu. Tapi begitu nyampe di Atlanta ya amazed banget sama kayak airportnya kan gede banget. Orang Deso kayak orang Malang nggak pernah lihat airport gitu, lihat airport yang gede banget gitu, terus banyak bule yang cakep-cakep gitu kan, jadi kayak amazed gitu. Ada culture shock gak Kal pas dari Narita Ya langsung itu, ke itu? culture shocknya Culture itu. shocknya kan kalau Boleh gitu cakep-cakep. Oh, boleh Jepang lah, boleh itu Boleh beda gitu cakep-cakep lah. itu culture shocknya itu. kan biasanya kita lihat bule di TV gitu kan. Kalau orang Malang kan nggak pernah ke Jakarta. Kalau Jakarta mungkin sering lihat lah gitu ya. oke. Nah orang Malang kan nggak ada ya. Jadi begitu nyampe di Amerika, wow bule banyak banget gitu. Jadi kayak amazing. Bule nggak ada yang main ke batu ya? Nggak ada, nggak ada. Padahal batu bagus loh. Iya, makanya itu sih. Enggak sih sebenarnya lebih amazed kayak fasilitasnya dan sebagainya kan oke. kayak udik banget sih saya gitu ya. Karena nggak. Tapi kalau dari pengalaman aku ya, kalau ngomongin fasilitas bandara, menurut aku Soekarno-Hatta lebih oke sih daripada. Karena ya itu tadi kan kalian juga sudah tahu ya. Karena familiar dengan Nggak familiar aja nggak sih? Itu justru apanya? Culture-nya. Iya. Ya kalau speaking of the cleanliness. In terms of Iya. Cleanliness. Iya. Cleanliness oke. Kalau itu wah Bisa gila. jadi exception. Soekarno-Hatta paling oke sih. Karena Iya, benar. Compare to Sydney sama LAX tuh. Oh, Zidane ini di transitnya Iya, transitnya di Sydney. Sydney. Iya. Aku juga beda kampus sama mereka Sydney. transitnya Aku ke Sydney. Berapa kali transit ke situ? Dua. kali ya Sydney LA. Iya. Aku 3 malah. Oh, iya, Apa iya. aja? Aku Sydney, Karena mereka ada LA, Problem. dan ke Chicago. Oh, Chicago. Ya, baru habis itu ke Buffalo. Oh. Keren banget. Capek. Itu udah gitu pas nyampe di LA, itu kena layoff 11 jam. Yes. Iya. Aduh, Ada Itu kena kompensasi gak sih kalau kayak gitu? Nggak tahu ya. Kan kita kan namanya juga orang mudik. Orang mudik baru pertama kali keluar negeri. Iya Apa yang sih. Kita paham Mikir juga ya gitu udah kan. lah, penting Iya. selamat gitu. Ya, yang penting delaynya selamat. waktu itu di LA. LA. Jadi benar 11 jam tuh hampir setengah hari. Awalnya delaynya di Sydney deh kalau nggak salah. Dia deh aku juga di sini kayak sejam Awalnya gitu. delay di Sydney. gitu ya. Akhirnya kan Beruntun. beruntunnya ke gitu. Oke. kalau nggak salah ya. Ya, oke. Karena saya yang ngurus ya. Oh, Kakak Rina yang mau Kakak ngurus. Rina. Jadi kalau teman-teman Apa deh Selama kita? ini dalang di balik keberangkatan Dalang kita, di Kak balik. Rina. Bridging. Honornya ini honor sekalian. Gitu. Lanjut. Kakak Marinda. Lanjut ke Marinda, siapa yang mengurus? Maknya lah. ini diingat nggak sih? Nanti ada uncut saya version. ya. Disangka version nanti di-cut. Lanjut. Kalau saya dulu transitnya juga di Jepang dulu, Narita. Soalnya naik Ana. Ya sama. Ya, Ana ya. Anta. Ana. Terus kalau mau ke Utah transitnya banyak banget sih kemarin kayaknya. Jadi dari Jakarta ke Jepang, Narita, dari Narita ke SF, San Francisco ke Denver baru ke Salt Lake City. Nah dari Salt Lake City perjalanan masih 2 harus jam ke Logan, Utah. In total berapa jam? Berapa ya? Kalau diinget-inget.
which is Ada 20 tahun. dia 24 jam kali ya? Ada kali 24 jam lah sama yang itu. Aku malah 30 malah. How many jet lag did you get from that? Kayak cuma sehari doang sih, nggak terlalu ini sih karena karena sering, karena sering. no, saya nggak pernah ke US, itu baru pertama kali ke US pernah juga. sering ke luar negeri Nah, ya. itu dia teman-teman ya. Udah terbiasa Gitu, negara. betul. Jet lag. Aku 10 jam. berapa? Wow. Tapi kalau aku dulu sih sebenarnya awal nggak langsung ke Chicago sih. Jadi karena kalau program CCIP ini kita ada orientasi dulu. Oh, gitu. Orientasinya tuh semua batch, semua Uni negara. gitu, Jadi sama kan negara. CCIP ini kan around the world gitu, semua negara. Jadi kita ada orientasi untuk semua negara. Di aku dulu di Atlanta. Jadi ke Emory University. Jadi aku merasain juga sih kayak housingnya Emory kayak gitu-gitu. Berapa lama itu? Di Emory University kita sekitar hampir seminggu kalau nggak salah, 4 atau 5 hari gitu. Okay. Jadi serunya sih karena kita ketemu Seluruh CCIPers gitu lah, awardees lah. seluruh awardee yang dari seluruh negara gitu ya. Brazil, Argentina, kayak Venezuela, kemudian ganteng-ganteng Mesir, itu. anak South Africa, kemudian macam-macam sih, Turki, Mesir gitu. Jadi serunya itu karena kan kita ketemu banyak teman-teman yang dari banyak negara. Dan sampai sekarang sih kadang kita masih Keep in touch. meskipun mereka akhirnya kayak terpisah di beda university. Itu serunya CCIP sih gitu. Kalau teman-teman nih, Resa Aku mungkin. kenapa? Oh, nggak ada orientasi, mereka orientasi langsung di kampus. Oh. Ya. Bahkan kita aja Telat kelas. Ya, telat dari mulai itu. Telat dari mulai kelasnya itu udah dimulai, intake fall itu udah dimulai, kita telat kayak beda kampus beda waktu. Ya, mungkin kalau YCD telat berapa? Kalau aku telat semingguan dan sekelasnya tuh telat 1 kali pertemuan. Oh, jauh juga. Iya. Kalau aku kebetulan cuma lewat orientasi doang gitu. Jadi kalau kelas masih dapat lah dari awal gitu, from the beginning. Itu. Terus tadi kan Rina nyebut housing ya, penasaran housing kalian masing-masing gimana sih? Iya, enak nih. Ini kan soalnya nggak umum ya kalau di Indonesia. Mungkin ada beberapa universitas yang punya housing kan. Oke, beda. Gitu. Jadi kebetulan memang kalau untuk CCIP, it's depend on the university. Kayak kan kita kuliahnya di community college ya. Yeah. Jadi community college ini karena kan kita mau ambil certificate in professional skills. Dulu aku ambil marketing. Nah, tiap university punya kebijakan sendiri, tiap community college punya kebijakan sendiri untuk housingnya di mana gitu ya. Karena kebanyakan community college itu nggak ada punya housing sendiri, jadi banyak ditaruh di apartemen mahasiswa gitu kan. Wow. Cuman in my case, we are very lucky. We didn't live in the apartment, tapi bukan mahasiswa, apartemen mahasiswa, tapi hotel apartment. We were staying, Ada laundry dong, ada laundry. At extended stay hotel for the 1 year. So we don't do any housekeeping activities. We were provided with toiletries, and also our sheet, our bedding is changed every day. Wow. So it's kind of like a hotel. Mean girl treatment. Yeah, actually, it's because the university doesn't have the housing, they're like specific housing. So students have a chance like choose any housing near the university. It can be like an apartment or extended stay hotel or something like that. So we were in the extended stay hotel of America. Itu satu kamar sendiri kayak single room atau yeah, kayak because our batch, like for the community, for the college of Lake Country, we have like 9 students. 3 from Indonesia, 3 from Egypt, and then 1 from India, 1 from Pakistan, and 1 from Ghana. Only 2 Indonesian girl, others are male. So we are stuck together like in two one of you? room. Yeah, 2 of you, because we cannot change partner, right? So but the guy, they have a chance to switch, you know. But yeah, from like this Egyptian or Indian and Pakistani and Ghanaian. So that's it. The team is Asian, right? Huh? Your batch. The team is Asian. Ghana, Pakistan. It's not Asian. Ghana, Ghana is Africa. Africa. Oh yeah, Asian African. Egypt is Africa. Is it? Egypt Yes, is Egypt, Africa. North Okay, I'm bad at geography. Asian is but- only Indian, Pakistan, and then Indonesia. Yeah, that's what I'm saying. It's 3 of Asians. Yeah. But there are also like the hotel actually also housing for other students. Like we have Korean, Oh. then Tajikistan, and I think some of them like from other European countries. So
we still mingle with other students. That's nice. That's nice. Nice lah, itu bisa ngehemat pengeluaran Iyalah. bulanan sih. You don't need to Hotel. groceries for the The rest of utilities, your the rest of your abroad. bedroom utilities. That's why I feel like I don't Enak have any trouble with my budget life. But you guys get along? That's the budget bites. What? Iya, Did you makanya. guys girls get along? Like, Of course, I told you we are like brothers and sisters. Right? no, I mean the girl With the you're girl. Huh? With the girl that With the girl. you paired with. Roommates. Yeah, Yeah, your Like roommate. brother and sister right now, like until- Sisters now. sister right Yeah, now. sisters. Until like now, we still like really close. Oh, Yeah. that's sweet. Oh, Like so her sweet. daughter called me like tante, Tante. Mm. Tante. auntie. Auntie. Oke. How about Continue, guys. yeah, how about Karina hosting? Kalau di Utah State University, saya di dorm. Jadi Mhm. dormnya itu mereka punya dorm bagus, ada beberapa housingnya. Jadi ada yang saya lupa namanya, tapi ada beberapa pokoknya dia tuh memang satu location itu khusus untuk Logan di Logan itu Utah State. Jadi Campus City ya itu. Nah di situ saya ditempatin namanya hallnya apa lupa. It was 10 years ago, guys. I still remember. So, I know. I still Yeah, I forgot. remember. only 1 year. And then the dorm is like really nice, but it's like co-ed dorm. So Mm. Oh. yeah, you have like it's like apartments, like one Unit. unit, yeah, one unit. There are 3 rooms Oh, in each room. In Yeah. each room, like pairing with other one. Yeah. So I was my roommate who was from wait, I forgot. Wow. What kind of roommate? Forget that. Wow. I remember. Wait. It's like If you watch this, Puerto Puerto Rico? No. The other one. Roommates. Rio de Venezuela? Janeiro. No. Argentina. Like the island. Oh my God. Okay, next time. Next Yeah. time. Next time. I search first, okay, and then If you watch this, whoever Kamarinda's roommate, hi Luz. I still remember your name. And after that, we got like utensils for cooking, and then in the room we Mhm. get a bed, and then a bedding seat, and then study desk, utensil for cooking, and that's also you gotta like responsible for your belongings, because after the end of the program you need to like they will check yeah, the things. and then we do have like laundry, not like Karina. We need to We need to do wash. ourselves. Mhm. Yeah, but I We do my need own to laundry. It doesn't cover the laundry though. I have to do my laundry. They just clean my room and my bed. Yeah, that's all. Yeah. I still do my laundry. So if you're living with someone else, you need like to do like the cleanup, I think. Mhm. Yeah, the cleanup. You take turns to clean, like cleans the bathroom, cleans up. In my dorm, there's for the bidet, the closet. Yeah, for number 1 or number 2, it's separate from when you're taking a bath. So if someone like, oh, I need to do number 2, and someone showering, and then you can like use the other one. So Yeah. it's really nice. Very convenient. It's really thoughtful. We have kitchen also, and then the living room. In your apartment in Yeah, but there's no TV. Ah, okay. So, but we do have it in the common area. We do have like TV, vending machines, a piano. Ooh. We have- do have TV in my room, but we do have a common area, like a specific room for us to hang out. They provide Yeah, us with game and Yeah, same. the TV and then everything. So it's Just kinda- chill. yeah. Yeah. Okay. How about Next. 2023? From York, kind of similar to Kamarinda. We have like 1 unit apartment with 3 rooms, I think. And I was paired with this guy from
You forgot also? No, you guys come from Indonesia. Yeah, I'm from Indonesia. I mean kayak dia dari kalau nggak salah ya Ada something dari Riau. I don't know. I forgot but ya. Terus fasilitas yang kita dapat juga sama sih kayak kemarin and kayak kasur, meja belajar, bedsheet, and laundry juga ada di bawah. Dan itu kita bisa ngecek ada aplikasinya namanya tuh apa ya? Jadi kita bisa ngecek nih kayak laundry apa sih mesin mana nih yang kosong, yang isi, yang kayak gitu-gitu. Itu Mantap. sangat Iya. membantu. Kita nggak ada aplikasi sama sekali ya harinya. Pokoknya nggak ada kok. Pokoknya nggak ada. Iya. Iya doang itu. Terus ada juga pantry, microwave, toilet, terus yang paling berkesan itu dari pas aku masuk pertama kali udah ada mie sedap 6 pack itu. Thank you to Christian. Yeah, that's Bapak Christian. Thank you Christian for Yes, being such a basically thoughtful advisor, I think. Ada mie sedap itu 6 pack tuh kayak okay. Welcoming ya. Iya, ada Welcoming gift. welcoming gift. gift. Terus Yeah. ada peppermint bag isinya snack-snack gitu. Terus it was nice. I just remember. This is from Dominican Republic. Oh, Okay, Dominican Republic. Dominican Republic. congrats Dominican kemarin Republic. Miss Universe. Miss Universe, ya. Okay, continue. Sorry. Sama sih ya. Most of all sama sih kayak Zidane kayak kemarin gitu. Jadi konsepnya satu suite itu ada 3 room gitu, and we got pair roommates gitu from another country gitu. Kalau aku kebetulan dari native juga gitu. Native, dan konsepnya sama, ada common room di tengah, cuma sofa, couch gitu-gitu, terus ada kamar mandi dengan konsepnya sama, cuma bedanya kitchen aku itu ada di pantry itu level paling atas. Itu ada di lantai 10 dan laundry ada di paling bawah, sama kayak Zidane kurang lebih. Gitu sih, nggak bisa ya. nggak dibedain. Agak effort ya kalau mau masak. Iya. Iya, betul. Lantai Apalagi 10. aku di lantai 3. Lantai 3 tuh masak mie, udah di lantai 2 tuh udah anyep mie-nya. Itu bau panci di lantai 3 I think gitu. they have like Emergency probably stairs. like in the kitchen probably they Mini also kitchen. have a sitting They have station. cabinets sitting gitu. area. So But they don't need to like going down. yeah, Yeah, but there's no no. guarantee it will be safe gitu. Karena ada bukan di Indonesia doang gitu. Kita kalau naruh barang namanya juga dapur umum itu ada hilangnya. Aku pernah kejadian tuh hilang bukan utensil doang, bahan makanan hilang. Yeah, I'm sorry. Iya. Teachers. bahan makanan tuh hilang gitu, bahan makanan kayak daging aku baru sosis baru beli, aku tinggal malamnya, paginya pas beli masak udah nggak ada gitu. Jadi kayak there's no guarantee gitu, it will be safe kalau kita taruh di cabinet gitu. Jadi emang paling aman ya udah kita bawa panci dari bawah. I think you should like put your name on it. Wait, Is Kayak mondok ya, pernah. Yeah. But itu nggak worse gitu, karena mereka pun kayak who cares gitu loh. so you didn't get mini chiller in your room? No. Yeah. Wow. No. How come? Aku ada sih. Yeah. We cannot Iya, like karena enak. different, you Ini know. emang karena emang uniknya tuh gitu ya Different. teman-temannya. Kalau misalnya beda-beda kampus tuh emang bener-bener beda-beda fasilitas apa segala macam. Terus kalau misalnya tadi ngomongin bersih-bersih tuh kayak kalau kemarin masih apa ganti-gantian bersih-bersih apa dia? Yeah, because we like living with 6 I think like people, mine like 6 girls. Knock, Rina, we are going to No. No. I mean, you should like clean up your own room, No, but for Iya, your iya. own. Dia nggak relate. Let's say, ya. like in the morning there's someone like knocking, Oh. Rina, we are going to clean your room. Okay. No. Lucky you. Clean me Kak also. Rina. Karena itu mungkin nggak tahu ya kalau Zidane ya, karena mungkin di kamarku pun cowok semua kan, dua-duanya cowok, terus kayak who cares. dan kalau Imagine how messy it was. How Enggak. messy Something. Yo, mereka tuh This is something that itu bisa you're di-cut? not going to learn, guys. If you live in a housing, even though your friend is not really good at cleaning, ya. but you need still to be a good cleaner. You still need to maintain your stuff, take care of yourself, your rooms and stuff. everything. Itu. Yeah. So this is how we live in like a dormitory, or- Especially when you're living Yeah. together with someone Nah, else. at the end itu pun aku akan tetap bersih-bersih, cuma kita kayak ngeset teritori gitu loh. Jadi Oh, dia I pun think punya yeah. teritori sendiri, I aku punya think teritori sendiri. That's what maybe karena natif gitu ya. Ya. They have like what we call individualism. Yeah. Jadi their own private space is their own. The space Yeah. they have their own private space. Yeah. Mind your own Absolutely. business. I Yeah, mean, yeah. something that's common in the US. Like don't mess with With my stuff. private kayak gitu. Mhm. Yeah. I mean, maybe
my roommates gitu, they didn't really knows about there exist in this world the things that called broom gitu. Kayak mereka mungkin nggak tahu gitu. Oh, vakum. I don't know gitu. Aku aja kalau misalnya mau nyapu itu kayak aku harus ngambil dari janitor room Iya, gitu. Terus iya. aku nyapu gitu kan. Mereka kayak bener-bener kayak aku nggak pernah lihat mereka nyapu karena native di sana. Aduh, aku sih inget ya. I think they use vacuum because it's like using carbon. Ya mungkin gitu. Cuma karena memang intensitas kotornya mungkin beda ya. Kalau di sana tuh emang pure bener-bener debu gitu doang gitu loh. Nggak terlalu kotor sih. Nggak yang udah ada kalau di bersih. Indo ngeres gitu kan. Kalau di sana nggak sampai ngeres, cuma bener-bener debu partikel aja gitu. Cuma Nggak kalau ada disapu sapu lidi. tuh nggak ada cerita kosrek kasur lu cetak nggak Nggak deh. ada. Itu sih kalau dari Indo aku sih. ya. Nggak ada guling juga. Betul. Nggak ada guling. Beda banget ya. Kayaknya sih sebenarnya mungkin nggak beda banget sih karena kalau kayak dormitory life or housing life itu kan lah similar from 2010 Ya. Tapi beda banget. 2020s gitu. Tapi beda banget dengan kita bertiga dengan Andi. And a Exactly. special case. I'm sorry guys, not all of you Special probably treatment. have this if you go with scholarship, but if you go with your own money, probably you can choose the one that I have, in extended stay hotel or get a nice apartment. That's Yeah. probably another option for housing gitu kan. Okay, another one. I think it's probably we can talk about academic life, right? Like we are all studied in Indonesia and US, right? So we're gonna talk about the differences. Like differences in academic, like the culture or the support and anything. Is there any difference between what we got in the US in 2010 or Indonesia in 2010 and those in 2020s, something like that? Marinda, you're in the best university in Indonesia, like UI. Is there any difference UI and Utah? Bougie. Both state, I think. I don't know the difference in the academic. I think in the US it's like more practical, like and the teachers, I guess, like they encourage you like to be more active, I guess. In my classes, there are about 20 to 30 people. So I think like we do like our own group, like they have like the classes have you create your own group or you like got some projects something like that. So in Indonesia, kalau di UI apa ya? It was like I think 10 plus years ago. So Ya mungkin different sekarang ya, tapi dulu gitu kan kita ngamperin dulu Indonesia sama dulu US gitu. Kalau dulu Spill the tea. I think kalau di Indo mungkin kayak lebih apa ya? Kalau di sana kayak lebih harus apa-apa nanya juga. Jadi mereka lebih apa ya? Lebih mandiri kali kalau di UI. Kalau di UI waktu itu kayak tiba-tiba tone down gitu. Yeah, we are talking about the best university in Indonesia, number one in Indonesia recently. Yeah, okay. ya oke. Yeah. Ya gitu. I think probably like the same like mine. I'm also in a state university, Universitas Jember, UNED. So like I received the same class actually for when I was in Universitas Jember and also in the US in College of Lake County, which is like I just want to give like a case, like principal management, like dasar-dasar manajemen gitu ya. When I was studying dasar-dasar manajemen in Indonesia, like there was a present, like in my time there was no PowerPoint presentation using laptop, like there is no like apa itu namanya? Apa? Projector. Projector. Jadi kita pakai yang namanya gini loh. Yeah, I know. Something jadi, like you have like you write it. I know. You print the documents on a plastic and then put it on the like screen and then it's old one. I think the old projector is like that. You can I tell. used that in my high school though. Yeah, when you enter the class, there's so many texts over there. Like you need to memorize it, you need to write it down.
But when I study basic management, like principle of management in the US, there's something like that. They like the lecturer, actually my favorite professor, which is Professor Bob Dutt. Thank you so much. I love you. So Professor Bob Dutt is like, yeah. He puts only like a simple PowerPoint presentation. You know, in the US they already have the projector, Oh, okay. Yeah. so it's kind of like different, Yep. right? Yeah. So the PowerPoint is only shows like simple things, you know, and he only said about theory is like a little bit, and then he gave us a case study. Like Mhm. if you are a manager and you have something like this, and what you're going Yeah. to do. Yeah, what you So he Yeah, yeah. asked us to express our opinion, Yeah. put our Thoughts. yes, our thoughts in the case study. So I understand more about business management, like principle of management during my study in the US. It doesn't mean that I don't respect my professor in Indonesia. I just Yeah, feel very Oh, okay. The and then- methods. yeah, like How and did you- when we have an exam right in Indonesia, our answer should be the same as what the professor told. Yeah. It should be Perfectly. Perfectly safe. same. Yeah. Like Textbook if lah. they say the principle of management, including organization, Blah, blah, organizing this, so that's what you need to put during the exam. The same one I did that in the first exam, and it got me 0 a bit. point. zero. Like they put it like A bit zero marks, because he said that you need to put your own Own thoughts and opinions. your own words in this, not exactly the same like the text. If you put the same as the text, it's not correct. So it's kind of like shocking at first, you know. Yeah. So, Distinct. but yeah, I think that's the biggest difference between Indonesian and the US, and I think it's the same right now. Yeah, Even though yeah. like in 2010s or 2020s, like we tend to be a memorizing and lecturer center, Yep. but in the US tend to be like student center and also more about critical thinking Yeah. and Like analysis. analysis. Analytic. Yeah, I think that's the main part. And probably you guys. Iya, dan aku juga sama di pas di UIN ya, aku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. We are both UI ya. We are about UI with N. UIN. UI. Di aku semester 3 tuh dapat mata kuliah kepemimpinan manajerial. Jurusannya apa sih? Aku manajemen. Oh, manajemen. Anyone from management high? So management. Oh, no. Manajemen ada mata kuliah kepemimpinan manajerial itu di pas aku di UIN, terus aku dapat lagi di York itu leadership and change, kepemimpinan. Dari dua-duanya itu sangat-sangat berbeda. Yang pertama itu di UIN aku dapatnya benar-benar textbook banget, dan yang apa bener yang apa dikatain sama Karina tadi, apa yang di ujianin itu harus sama banget kayak yang di buku. Meanwhile pas aku di US aku gak ada ujian itu kita diganti dengan volunteer. Nah, ada volunteer project itu dari dosennya, dia bilang every student need to do volunteer at least 20 hours during the semesters, I think. Terus kita kan as international student kita gak ada capability for that, karena kita juga harus agak meraba-raba juga lah dengan keadaan di sana, dan volunteer kayak gitu-gituan juga ya belum familiar dengan volunteer di sana kayak gimana sistemnya bla bla bla. Terus kita minta keringanan dan akhirnya dikasih, jadi kita cuman dibolehin 1 kali aja, itu bebas kapan aja. Dan itu pun ada 2 paper. Paper yang pertama itu dijadiin buat UTS, dan itu kita paper base. Dan yang UAS kita presentasi hasil paper yang kemarin yang UTS itu. Jadi kita dipresentasiin, kita ngomong di depan native speaker itu kayak bla gini bla 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 bla. Terus ya seru sih, jujur itu seru banget. Dan jadi benar-benar ngelatih critical thinking sama public speaking kita juga as non native speaker ya. Terus dan setiap di kelas itu kita gak pernah yang namanya ada tugas itu gak ada. Jadi tugas itu diganti kayak gini, FGD gitu, focus group discussion, di pairing sama tiap pertemuan tuh beda-beda orang di pairnya.
Indo gak boleh sama Indo lagi nih. Kayak aku kan duduk kayak gini nih. Ini temenku. Jadi by the way, BDW kita ada 3 orang yang dapat kelas yang sama. Duduknya selalu barengan. Bertiga berjajar itu karena sangat mencari aman. Kebersamaan. cari aman, Mbak. Aku juga 3 orang ya di kelas yang sama, tapi aku duduk depan, temanku belakang. Iya. Aku Kita nggak cari pernah aman mau aja. barengan sama mereka. Nah, cuman kayaknya Balik ya. profesor itu notice, BTW ini profesornya dari Korea Selatan. Agak sama juga buat kriteria tugasnya agak nggak ribet sih, cuman kayak poin-poinnya tuh sangat Masih- detail banget Masih apa ya? Ada Asian Iya. value-nya kalau dalam tugas. Ada Asian value-nya, sangat ketara banget, sangat ketara banget. Ya. Si profesor itu sampai minta kita kayak, bisa di split gak duduknya, katanya. Pindah ini ke sini, ini sampai ditata-tata gitu. Tapi ya seru sih, tiap pertemuan ada aja gitu itunya, gebrakan dosen ini kayak enggak dong, kayak Nggak gitu aku dong. paling ingat itu dia nyuruh kita kayak bertiga gitulah, kayak ngebangun apalah, bikin dari pasta gitu, stick pasta, terus pokoknya harus berdiri, gimana pun caranya harus berdiri kayak gitu. Kayak Kayak itu- marshmallow pasta gitu. Ya, marshmallow pasta gitu. Nah, itu katanya buat ngelatih apalah, pokoknya leadership, followership gitu-gituan lah pokoknya. Seru sih. Dan itu bedanya sih. Kalau dari aku banyak praktikalnya lebih di US, dan di Indo tuh cuman teori-teori aja, dan ya itu deh. Iya, itu ya sama sih gitu. Mm-mm. Sebenarnya apa ya? Ya gila, terakhir lagi ini mah tugasnya suruh ngerangkum ini soalnya. Kayak udah di semua gitu. Enggak, yang 2024 dulu. Iya. Maksudnya emang relatable banget tadi kalau dari kemarin kalau aku rangkum tuh berarti kurang lebih Apa? Aduh, lu lupa lagi. Ayo. Intinya kalau dari kemarin tuh lebih praktikal. Oke, Yes. lebih praktikal. Kalau dari Karina itu student center. Ya kan? Di Iya, kalau di case study karena kan segala macam. beda field mungkin beda ya. Kalau dari Zidan berarti Praktikal juga. praktikal juga sama Bisa kan. banget Nah, praktikal. emang semuanya relatable aja gitu. Di aku juga kayak gitu. Cuma yang misal aku mau bandingin case study-nya itu dengan dengan subjek aku yang ada di Indo, yang sama di US itu ada bisnis gitu. Dan kebetulan dosennya pun sama dari Korea Selatan juga kayak dari Jan. Itu memang kalau dari segi cara dia ngasih tugas, cara mid examnya, cara final exam itu persis sih sebenarnya sama yang di Indo. Cuma yang membedakan adalah cara dia menjelaskan. Kalau di Indo aku dapat pelajaran bisnis itu full of teori. Nah, cuma uniknya kalau di US itu dia ngasih teori pertama, terus dia ngasih study case, ngasih data empiris. Ngasih data empiris, terus dilihat lah kok datanya berbanding terbalik dengan teori yang disampaikan. Jadi benar-benar di US itu kayak kita tuh dilatih kayak Di challenge. iya, critical thinking gitu. Kayak jangan mau berpatokan dengan teori yang ada gitu, karena di dunia nyata semuanya itu dinamis, nggak selamanya sama. Itu keren banget sih gitu. Walaupun ya itu tadi kalau masalah exam mah ya sama lah, soalnya sama-sama kayak emang Asian ya, kayak Asian gitu udah lekat banget. Cuman tetap nggak boleh textbook, harus kita ngeluarin minimal 100 words untuk jawaban kita gitu. Tapi based on our own thought gitu. Jadi nggak boleh yang based on textbook gitu sih paling. Sama mau nambahin kalau dosen di sana tuh less judge gitu Iya, kayak less judgment, kayak even no judgment at all. Ya. Kalau pun kita jawab jawabannya salah, itu pasti kayak dia akan merespon dengan kayak, oh ini perspektifnya bagus nih. Kalau kayak, oh ada perspektif baru nih, coba dong dijelaskan ini. Terus dia akan mengkoreksinya dengan in a good way gitu lah, kayak use the good words, unlike you know lah. They always encourage us to sangat be encourage. proactive gitu, without intimidate, without intimidating anyone gitu loh. Tanpa kita merasa diintimidasi, mereka tuh bisa gitu loh. Somehow biar mereka bisa kayak kamu bisa tenang aja gitu. Kamu nggak. Jadi kita sendiri tuh sebagai international student nggak ngerasa terintimidasi atau gimana gitu. Kayaknya gitu. Kayak ya udah wow aja gitu sih. Paling sama sih kurang lebih ya. Second notes, Gitu. Indo lecturers. Thank you para dosen. Oke, mungkin last topik kali ya. Tadi kan udah ngomong akademiknya. Akademik. Seru-seru Sekarang kali ya. non akademiknya dong. Gimana sih? Ada cerita-cerita seru nggak pas di sana kalian? Cerita serem. Seru. Kayak ada kebiasaan atau sesuatu di uninya yang jadi kayak ada uni apa sih punya sesuatu yang Hoko homecoming. yang kalian pernah ikutin, kegiatan-kegiatan yang pernah kalian ikutin, atau mungkin kalian
traveling kemana gitu. Mungkin Mungkin untuk kali ini kita bahas yang akademik dulu ya. Mungkin kita nanti bahas yang funnya tuh mungkin. next. On another episode. Yes, kita sekarang lebih kayak ke akademik dulu gitu. Tadi di-cut ya saya. Oke. Boleh. Tadi Kresna udah ngerangkum nih. Ya, tadi kan lebih kita di classroom nih, kayak misalnya tetap di akademik tapi like di luar kelas gitu kayak misalnya support kayak atau Support center kayak gitu-gitu. Oke. We can talk about that. Kayaknya sih sama saja mungkin ya. Mungkin dari yang Yong dulu lah. Iya. Kalau dari York, pas minggu-minggu hujan itu perpustakaan buka 24 jam. Disediain ada hot cocoa, hot coffee, ada snacks kayak di every corner in library. Terus juga kalau misalnya kalian ada disability, itu kalian bisa request by email. Ada namanya student support center. Nanti kalian bisa ujiannya tuh lewat either online, kalau enggak nanti ujiannya sama langsung lecturernya gitu loh, kayak dibikin jadwal baru, jadi gak ngikut ke jadwal yang seharusnya regular jadwal schedule. Terus apalagi ya kalau di York paling itu student support center. Terus ada ini tutor juga namanya, jadi kayak kita student nih di hire sama kampus buat ngetutorin orang. Nah kita tuh bisa ngebook jadwalnya itu basically every day, tapi kalau misalnya mau dengan spesifik orangnya yang mana, itu kalian harus kayak ngewar gitulah istilahnya. Dan yang di hire itu juga dibayar kayak, jadi kalian jangan, kalau misalnya kalian ngerasa pintar banget dan capable, kalian bisa apply sih buat itu, kayak buat jadi tutor, dan itu dibayar rate-nya itu sekitar 14 sampai 20 dolar lah per hour. Itu dan per week itu seingat aku, temanku ada yang enggak ada 10 jam per week seingat aku segituan. Iya sih itu paling kalau support centernya. Di Buffalo Apa ya tadi namanya? Support center. Support center. Support center. Nah, Student maksudnya kira-kira kalau tadi kan kita ngobrol akademik di kelas. Kalau di luar kelas tuh how gitu loh. Ya ada apa yang bisa support gitu. Oke. Sebenarnya kalau dari personally kalau aku sebenarnya nggak yang cari ke arah situ ya. Soalnya kalau dari aku sendiri, kalau dari lecturer udah over gitu. Kalau misalnya unit yang ditutor di luar jam kelas gitu, just make an appointment gitu, kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi nggak ada yang kayak sampai ada rate apa segala macam gitu. Jadi emang benar-benar pure aja, make an appointment aja dengan mereka gitu. Jadi pasti office hour kayaknya ya. Iya, pakai office hour-nya gitu. Itu biasanya kita bisa nentuin tuh mau di library kah, mau di mana kah gitu. Jadi mereka emang sangat open juga sih, feel free gitu untuk dimintain tutor, dimintain ajarin materi apa segala macam gitu. Cuma kalau based on facilitate dari kampusnya, aku malah kurang tahu ya gitu. Kayaknya ada, cuma aku malah kurang explore di bagian situ karena aku udah kayak believe with the lecturer gitu loh, yang mereka udah offering that kind of facilitate gitu. Kayak misalnya mereka mau fasilitasi kita dengan hal semacam tutor dari mereka, ya udah gitu, I'm going with that gitu sih gitu. Jadi free gitu. Cuma I mean itu I was talking about student get hired by campus because they're tutoring get the hired. other students, so Iya. that's why bukannya yang tutoring sih, tutoring. Iya. Mungkin lebih kayak support yang kalau di York kan di York itu disebut, di York itu kan kayak misalnya si Zidan ada support center itu aja, kayak support center, kemudian library dan tutoring. Kalau di Buffalo sebenarnya ada gitu. Aku yakin sih ada. Pasti ada. Cuman dari menurut Kresna dia sudah lebih merasa lebih sudah terpenuhi dengan lecturer aja gitu. So I jadi think pasti ada. Itu preference aja sih. Bahkan memang ada program-program yang memang khusus persiapan sebelum exam gitu. Jadi ada kayak program-program apa? Judulnya tuh kayak preparation. Iya, preparation gitu. Preparation bisa dalam bentuk akademik, bisa dalam bentuk mentally gitu. Jadi kayak jadi kayak ada psychology gitu loh. Jadi kayak kita ditemani secara mentally gitu, apa di support secara mentally. Jadi nggak yang hanya akademik doang gitu. Kayak ada event-event bersama papis gitu, bersama anak-anak anjing gitu. Ingat. Kayak gitu. Ada supportnya gitu. Craft week, papis week, gitu. Seru-seru. Banyak kegiatan sih ya. Kalau kali kemarin dah
Kalau di Utah waktu itu mungkin kayak ada dari native-nya yang emang anak Utah State-nya yang namanya kayak semacam buddy program ya. Kalau Oh, itu peer mereka mentor peer kayak peer gitu. mentor, kayak gitu. Jadi kita ditemenin sih kayak enggak one on one sebenarnya, tapi kayak ada jadi internationals yang ikut program itu sama ada satu si native-nya gitu. Jadi kita dibantu untuk lihat sekitar, keliling kampus, terus pas awal-awal datang, terus di mana buy groceries gitu-gitu, diliatin. Terus kalau Utah itu kan kita apa ya, dari satu ke satu itu agak jauh ya. Jadi Jauh ya. kalau kalian nggak punya mobil, mungkin rental bike gitu. Jadi dia kasih tahu gimana kalau mau ngeren sepeda gitu. Dan enaknya di Utah itu di Logan itu dia transportasi ada bus, busnya itu free. Jadi kita nggak ngeluarin untuk Is it only transport. for student or No, for For- the kayak for the residents di situ juga okay. gitu. For Mereka tapi residents? iya, tapi residents kan Di sini juga ada kebanyakan Jack Lincoln gitu. Oh iya sih. Residennya tapi kan kebanyakan punya mobil, jadi mereka Jadi ya jarang dari pakai jarang bis juga pakai. Itu kan. biasanya students yang memang nggak tinggal di daerah situ Oh gitu. Kalau di aku memang kita dapat fasilitas free Student ID. ya, cuma memang Pakai student. student Cuma pakai student ID. card gitu untuk claim free bus passnya itu. Cuma kalau untuk citizen aku kira sih enggak, mereka tetap bayar. Bayar. Kalau itu Annual. free sih. Gitu. Free terus pokoknya ya dari mungkin buat teman-teman yang nanti mau ke sana bisa lihat tuh di international office-nya apakah mereka ada kayak gitu, ada buddy program atau kayak ya temen untuk inilah buat keliling gitulah, cari-cari biar lebih betah, lebih ada temennya gitu kan. Gitu sih lebih enaknya. Terus itu sih kalau yang ini, jadi ngeren sepeda segala macam. Terus sama apa ya? IT library tadi ya. Tapi enak sih dan ada kopi ya. Kayak ya aku nggak ada. Terus Kopi. disediain di Kalau library di kopi. kampus kalau waktu ujian disediain kopi, Iya, teh, coklat. snack gitu. Jadi sama sih aku lebih kayak semuanya include, aku ada semua gitu kayak Oh, okay. CLC College of Lake County, you can get everything. Oke, jadi waktu kayak misalnya library dia memang lama bukanya, terus ada snack gitu. Jadi dulu emang sukanya lebih suka belajar di library aja, memang dapat cookies dan sebagainya. Kemudian tutoring itu sebelum ujian juga ada gitu, spesifik untuk tiap mata kuliah gitu ya. Terus juga ada kayak itu misalnya fun game yeah, gitu ya. Jadi before exam. kayak kayaknya madness apa gitu kayak Stress relief gitu. ya, jadi kayak ada festival tertentu gitu. iya, Jadi Iya. madness apa gitu lupa aku ya. Jadi waktu acara itu kayak ada karate gitu. Jadi kita diajarin karate kayak bukan hanya karate sih, kayak nonjokin apa tuh beanbag. jadi kayak kickboxing kayak gitu loh. Nah itu kayak stress relief gitu kan. Iya, sama-sama. Terus dikasih itu coloring gitu, crafting, terus massaging gitu. Massaging pakai kursi dong, pakai kursi. Oke, itu kayaknya sih sama sih. Jadi kita emang benar-benar disupport waktu exam, bukan di pressure gitu. Iya. Sip. Take a note. Part 1 is I think is kalau kita sharing kayaknya banyak banget. Iya, banyak banget. Jadi nggak bisa cuma satu session aja. Mungkin nanti kita yang seru-serunya mungkin di lain podcast. Mungkin teman-teman yang emang tertarik banget nih untuk US, nanti mungkin tungguin podcast kita yang seru-serunya. Oke? Section 2 Part 2 is coming. We'll be back. Ya, dari saat ini saya Marinda, Rina, dan saya Zidan. And if anyone wants to go abroad, especially in US, you can visit eastep.asia on Instagram. here. And see you on another episode. And bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching.